Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik saat seorang Sandiaga Uno melontarkan pernyataan bahwa dirinya siap maju sebagai capres untuk pemilu 2024. Menarik karena pernyataan itu berasal dari seorang Sandiaga Uno. Seandainya pernyataan itu terlontar dari politisi lain, tentu itu hal yang biasa. Sebab siapapun berhak untuk maju mencalonkan diri asal memenuhi syarat-syarat yang tentunya sudah lazim dan umum kita ketahui. Lalu pertanyaannya adalah mengapa pernyataan itu jadi menarik? Karena dilontarkan oleh seorang Sandiaga Uno. Sekarang mari kita bahas mengapa ini menjadi hal yang menarik. Yang pertama, menjadi menarik karena Sandi menyatakan siap maju, padahal posisinya adalah sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tentu saja kita semua tahu Partai Gerindra sudah mempunyai seorang capres, yaitu Prabowo Subianto, yang bahkan pernah berjuang bersamanya di pemilu 2019. Dan Sandi berasal dari partai yang sama. Rasanya pernyataan Sandi itu bukan pernyataan serta-merta. Pernyataan keinginan politisi muda yang pernah merasakan kerasnya persaingan menjadi capres dan cawapres bersama Prabowo. Secara etika, adab, dan patsun politik, jelas ini sesuatu hal yang di luar kelaziman, di mana kader junior berminat pada posisi yang sama dengan sang senior dan pemilik partai dalam tanda kutip. Sementara dia sendiri masih jadi pengurus dan bahkan duduk sebagai menteri representasi dari Gerindra. Tentu ini sesuatu yang di luar kelaziman, apalagi kalau kita melihat kepribadian Sandiaga Uno yang sangat santun dan takjim kepada seorang Prabowo. Jadi dari segi etika, adab, dan patsun politik dan melihat kepribadian Sandi, rasanya ini sesuatu yang tak lazim. Atas dasar itulah maka pernyataan Sandi tentang kesiapan menjadi capres itu menjadi menarik untuk ditelisik. Kita bisa memulainya dengan mencermati pernyataan Sandi setelah ungkapannya itu memantik reaksi dari beberapa pengurus Partai Gerindra, di mana Sandi menyebutkan bahwa perihal pencalonannya itu sudah membicarakannya dengan Prabowo. Jika demikian halnya, maka ada dua kemungkinan yang bisa kita perkirakan. Yang pertama, saat Sandi membicarakan perihal pencalonannya itu kepada Prabowo, Sandi berada di pihak yang aktif. Artinya, inisiatif benar-benar berasal dari dirinya. Dan Sandi mendapat kesimpulan bahwa Prabowo tidak mempermasalahkannya. Dalam hal ini, Prabowo menjadi pihak yang pasif. Kemungkinan kedua adalah kebalikan dari yang pertama. Dalam hal ini, Prabowo sebagai pihak yang aktif, sedangkan Sandi dalam posisi pasif. Kemungkinan kedua ini rasanya jauh lebih mungkin dibandingkan kemungkinan pertama, di mana inisiatif itu berasal dari Prabowo. Mengapa demikian? Inilah alasannya. Yang pertama, sejak bertemu Surya Paloh di Menara Nasdem, ada pernyataan tak terduga dari Prabowo tentang capres yang dibicarakan antara dirinya dengan Surya Paloh. Prabowo mengatakan tidak mesti dirinya yang menjadi capres, karena banyak juga yang lebih muda. Pernyataan ini seperti sebuah konklusi dari diskusi antara dirinya dengan Surya Paloh. Ada kesadaran bahwa sudah banyak pemilu dan kontestasi yang dia ikuti, dan kini saatnya memberi kesempatan pada yang muda-muda. Kalau kita kaitkan kesiapan Sandi maju menjadi capres dengan perkataan Prabowo pasca bertemu Surya Paloh, maka patut kita perkirakan rencana selanjutnya dari Prabowo adalah menyusun rencana B atau plan B. Sebagai antisipasi jika dirinya benar-benar tidak maju lagi sebagai capres. Dan sosok yang tepat untuk posisi itu ada pada diri seorang Sandiaga Uno. Karena Sandi sudah berpengalaman berkontestasi yaitu di Pilpres 2019 bersama dirinya. Yang kedua, secara elektabilitas Sandi lebih unggul dari pengurus-pengurus Gerindra yang lain. Dan yang ketiga, secara materi Sandi punya kemampuan untuk membiayai pencapresannya. Jadi saat Sandi menyatakan dirinya siap maju sebagai capres, itu adalah pernyataan yang bisa kita duga sudah direncanakan bersama Prabowo. Bukan semata-mata pernyataan yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, pernyataan itu bukan semata keinginan seorang Sandiaga Uno. Itu adalah bagian dari sebuah rencana agar nama Sandi tetap berada di orbit
pencapresan seandainya rencana B ini yang nanti dijalankan. Lalu mengapa Prabowo masih tetap ingin mencalonkan seseorang seandainya dia sendiri gagal maju sebagai capres? Ini semua adalah demi keberlangsungan perolehan suara Gerindra di pemilu 2024. Sebab seandainya Prabowo gagal maju sebagai capres, maka Gerindra yang dari pemilu ke pemilu sebelumnya selalu dimanjakan dengan perolehan suara limpahan dari pencapresan Prabowo, atau yang sering kita kenal sebagai kotel efek atau pengaruh buntut jas, di mana setiap partai yang memiliki calon yang diusung akan mendapatkan keuntungan limpahan suara. Gerindra tanpa capres Prabowo pasti akan terkena pengaruh buntut jas itu. Prabowo mengkhawatirkan perolehan suara Gerindra akan jeblok seandainya dengan terpaksa dia tak bisa maju sebagai capres. Maka harus ada calon yang diusung sebagai upaya untuk Gerindra mendapatkan limpahan suara. Maka orang yang dianggap paling tepat seandainya Prabowo tidak maju sebagai capres adalah Sandiaga Uno. Meskipun nanti pada akhirnya posisi yang dibidik bisa saja berubah menjadi cawapres. Tapi untuk mematok harga awal tentu pilihannya adalah harga yang tertinggi. Dengan harapan namanya tetap diperhitungkan baik di survei-survei atau di perbincangan publik. Tentu nantinya akan memudahkan menawarkan pada partai-partai lain sebagai upaya bergening. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kesiapan Sandiaga Uno maju sebagai capres itu adalah hasil pembicaraan dengan Prabowo, lalu kenapa beberapa petinggi Gerindra malah menyerang Sandi? Jawabannya ada dua kemungkinan. Pertama, murni dari rasa keterusikan mereka pada Sandiaga Uno yang dirasa tidak patut melakukan itu. Karena biar bagaimanapun Gerindra sudah memiliki seorang capres yaitu Prabowo. Artinya mereka memang benar-benar tidak tahu atau sengaja tak dibiarkan tahu. Kemungkinan kedua adalah mereka sudah tahu tapi melakukan itu untuk membuat rencana ini terlihat sempurna. Sebagaimana kita tahu, di dalam politik ada yang namanya dramaturgi, yaitu tampilan di panggung depan sengaja dibuat berbeda dari tampilan panggung belakang sebagai upaya untuk membuat cerita berjalan penuh kejutan. Jadi, melihat pernyataan Sandi itu, kita harus melihatnya sebagai pernyataan dari seorang kader yang dituntut untuk memainkan suatu peran. Dengan begitu baiknya Sandi memerankan peran itu demi masa depan partainya. Di dalam tubuh Partai Gerindra terdapat dua sisi perbedaan kelompok. Untuk memudahkannya, saya akan menggunakan istilah paksi. Paksi yang pertama adalah paksi yang secara alamiah berisi orang-orang yang bersikap oposan. Paksi ini dimotori oleh Fadly John. Saat Gerindra dan Prabowo beroposisi, kelompok ini begitu dominan dan leluasa karena sejalan dengan haluan partai dan Prabowo itu sendiri. Dan Fadly John menjadi orang yang tepat yang didapuk sebagai wakil ketua DPR kala itu. Paksi kedua adalah paksi yang dalam tanda kutip lebih akomodatif terhadap pemerintah, di mana paksi ini dimotori oleh seorang Sufmi Dasko dan dia pun didapuk menjadi wakil ketua DPR representasi Gerindra. Bisa kita bayangkan seandainya peran yang sedang dimainkan oleh Sandiaga sekarang dipilih dari salah satu paksi itu, tentu akan memantik kegaduhan di internal Gerindra sendiri. Sekarang kita bisa melihat Prabowo sedang menyiapkan regenerasi Partai Gerindra untuk jangka panjang. Sebab biar bagaimanapun Prabowo menang atau kalah atau bahkan batal sekalipun untuk maju sebagai capres, regenerasi itu hal yang sudah harus dipikirkan dari sekarang. Sebab pada Partai Gerindra melekat namanya. Prabowo punya kepentingan agar Gerindra tetap berkibar di pentas politik nasional. Pada sosok Sandilah dia menemukan syarat-syarat ideal sebagai sosok pemimpin masa depan Gerindra. Prabowo membutuhkan sosok mampu merebut kepercayaannya pada kekhawatiran dirinya akan masa depan partainya di masa yang akan datang. Apakah saat dia jadi presiden nanti seandainya dia menang? Atau saat dia ingin menghindar dari hiruk-pikuknya dunia politik seandainya kalah? Atau seandainya dia tak bisa maju sebagai capres karena sesuatu dan lain hal? Dan sepertinya kepercayaan itu
Kini dia labuhkan pada sosok muda yang penuh potensi dari lingkarannya, yaitu Sandiaga Uno. Terima kasih.